Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Tullab wa talibat kelas 9 MKW yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di Mapel Akidah. Dan sekarang ya, kita langsung saja sampai di pelajaran ke-18 ya, dengan judul bab memakai gelar Qadiyul Qudhat. Ya, hukumnya bagaimana ini ya? Qadiyul Qudhat ini artinya hakimnya para hakim atau yang semisalnya. Maka hukum dari memakai gelar sebutan nama seperti ini bagaimana hukumnya? Kita akan bahas ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, murid dapat menyebutkan hukum orang yang memakai nama hakimnya para hakim. 2. Murid berhati-hati dari nama yang mengandung pengagungan yang tidak pantas untuk menyandangnya kecuali Allah Ta'ala semata. Lalu yang ketiga, murid dapat menjelaskan akibat dari memakai nama-nama yang dilarang tersebut. Ya. Nah, nama yang menunjukkan kesombongan. Ya. Bagaimana nanti itu ya? Nah, muqaddimah ya, kita baca dulu. Allah memiliki keagungan dan kesempurnaan yang mutlak, yang tidak disamai oleh selainnya. Maka menamakan diri dengan Qadiyul Qudhat atau raja di raja atau hakimnya para hakim ya, dan yang semisalnya, ini termasuk perkara yang mengharuskan adanya kesempurnaan dalam sifatnya. Tolong kasih garis bawah ya. Jadi istilahnya kalau ada orang namanya kok raja di raja, berarti ini apa? Menunjukkan kesempurnaan sifatnya itu ya, orang yang benar-benar ya rajanya para raja itu ya. Maka lihat seperti ini bagaimana. Nah, ini hal itu termasuk keharaman yang mengurangi tauhid seorang hamba, karena kesempurnaan, tolong kasih garis bawah nih kalimat, kesempurnaan hanya milik Allah saja. Jadi rajanya para raja, hakimnya para hakim ya, sultannya para sultan atau yang semisal, itu kan menunjukkan kesempurnaan ya. Tidak ada hamba yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah saja. Oleh sebab itu, menamakan diri dengan nama-nama tersebut ya, berarti tidak beradab dan berlaku lancang kepada Allah. Ya, ini tolong kasih garis bawah ya. Menamakan diri dengan nama-nama yang mengandung kesempurnaan seperti itu ya, mengklaim dirinya sempurna seperti itu, nah, ini berarti dia tidak beradab dan berlaku lancang terhadap Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Ini ya, kita akan baca ya. Fi shahihi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhna asmin indallahi rajulun tasamma malikal amlaki la malika illallah ya, illallahu ya. Qala Sufyan, berkata Sufyan, mithlu syahan syah, wa fi riwayatin aghyadhu rajulin 'ala Allahi yaumal qiyamati wa akhbathuhu. Nah, ya kita terjemahkan dari awal ya. Nabi SAW menyatakan ya, inna akhna asmin, sesungguhnya sejelek-jelek nama di sisi Allah adalah seorang laki-laki yang menamai dirinya Malikal Amlak. Arti ya sama memakai nama, yaitu mencakup dia itu menamakan dirinya sendiri atau menamakan orang lain dan dia ridho dengannya. Jadi ini ada dua model. Dia sendiri menamakan dirinya, panggil aku rajanya para raja begitu. Atau yang kedua, dia dipanggil dengan julukan itu lalu dia ridho dengannya. Maka ini ya dinamakan tasama ini ya. Nah, seorang yang menamakan dirinya Malikal Amlak, ini kata Nabi SAW ini adalah nama yang paling jelek ya. La malika illallah, karena tiada penguasa, tiada raja di raja itu ya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah ya, kemudian ya Al-Imam Sufyan ya, Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala menambahkan ya, sama pula seperti nama mithlu syahansyah. Ini Persia, ini nama Persia. Lihat Syahansyah
merupakan bahasa Persia yang bermakna raja di raja. Ini sama saja, ya, tidak boleh. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, ya, itu riwayat Imam Muslim, kurung buka ya, aghyadu rajulin allallahi yaumal qiyamati wa akhbathuhu. Ya. Jadi di depan tadi bukan hanya akhna asmin gitu, tapi aghyadu, ya, aghyadu rajulin wa akhbathuhu. Ya. Orang yang paling Allah murkai, aghyadu, ya, orang yang paling Allah murkai, ya, pada hari kiamat besok, dan orang yang paling jelek adalah orang yang menamakan diri tadi, ya, rajanya para raja. Jelas ya dalilnya. Nah, jadi seperti itu tidak boleh. Taib, ya, kita baca pokok pembelajaran kita. Yang pertama, orang yang paling jelek di sisi Allah, ya, sungguhnya orang yang paling jelek dan paling rendah di sisi Allah adalah orang yang memakai nama yang mengandung keagungan dan kesombongan. Ini tolong kasih garis bawah. Ya. Yang tidak pantas untuk disandang nama tersebut, ya, kecuali Allah semata. Seperti rajanya para raja, raja di raja. Ya. Sungguhnya Allah lah yang berhak menyandang nama tersebut karena Allah adalah raja di raja, satu-satunya raja di raja, yang kekuasaannya terus menerus dan tidak akan pernah hilang. Ya. Nah, tidak ada penguasa yang lebih agung dan lebih besar dibanding Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, katakan, ya, Allahumma malikal mulki, ya Allah, Allah lah, ya, yang memiliki malikal mulki, penguasa dari segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasya, Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah mencabut, naza'ayan za'u, Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Wa tu'izu man tasya, dan Allah lah yang meninggikan, ya, memuliakan orang yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan Allah lah yang bisa, satu-satunya yang bisa menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau, ya, atas segala sesuatu maha mampu. Nah, surat Ali Imran ayat 26. Ya, ini, ya, jadi tidak boleh kita memakai nama yang mengandung kesempurnaan dari sesuatu, ya. Nah, ya, seperti raja di raja tadi. Kemudian yang kedua, ya, pokok pembelajaran dari yang bisa kita ambil dari hadis, ya, pelajaran kita diperlakukan pada hari kiamat dengan sebaliknya dari apa yang dia maksudkan. Jadi orang yang memakai nama raja di raja atau semisal itu, dia besok di hari kiamat akan diperlakukan dengan yang sebaliknya. Nah, ya, kita lihat, sungguhnya orang yang memakai nama yang tidak boleh dimutlakkan kecuali hanya untuk Allah, tidak boleh dipakai kecuali hanya untuk Allah, ya, dengan tujuan untuk mengagungkan dirinya atau diagungkan oleh orang, oleh manusia dengan apa yang tidak ia miliki, maka ia akan diperlakukan dengan kebalikan dari maksudnya pada hari kiamat, sehingga dia akan menjadi makhluk yang paling dimurkai Allah dan paling jelek serta paling hina di sisi Allah besok di hari kiamat. Berbeda dengan orang yang tawadhu, ya, kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya, ya, maka balasan itu, ya, sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan jenis amalannya. Kalau amalannya sombong, ya, besok di hari kiamat akan dihinakan, ya. Nah, hadis tersebut, ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci nama-nama yang terdapat padanya pengagungan dan kesombongan yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah semata. Dan Allah mencintai nama-nama yang menunjukkan kerendahan dan ketundukan. Oleh sebab itu, datang dalam sebuah hadis bahwa Rasul SAW bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahmani. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, hambanya Allah dan hambanya Ar-Rahman, ya. Nah, sesungguhnya wajib bagi seorang hamba untuk tidak memakai nama yang ada padanya persekutuan terhadap Allah dalam pengagungan dan kesempurnaan. Nah, ini kesimpulannya, tolong kasih garis bawah juga ini, ya. Tidak boleh memakai nama yang mengandung kesempurnaan tersebut. Hal itu
ya sebagai bentuk adab, pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah Azza wa Jalla serta untuk melindungi sisi tauhid, ya. Nah, ya, ya, jadi demikian ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Silahkan untuk dikerjakan latihannya, ada berapa soal itu, 4 soal ya, di buku khusus. Nanti insya Allah ketika masuk akan dimintai bukunya ya, akan dikumpulkan. Nah, sekian dari saya pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.